Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lembah Budidaya Tanaman Hias, yang terhormat Bapak Ibu pecinta tanaman hias Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Siti Asyah Rahayuningsih, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1969 dengan nomor mahasiswa 3073P. Saya ingin mengikuti lomba budidaya tanaman hias yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian semata-mata karena ingin ikut memeriahkan lustrum Fakultas Pertanian yang ke-15 yang merupakan alma mater saya yang telah mendidik saya dan membesarkan saya sehingga saya dapat seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Untuk lomba budidaya tanaman hias ini, saya memilih budidaya tanaman suflir atau adiantum. Tanaman suflir termasuk jenis tumbuhan paku yang tidak menghasilkan bunga dan merupakan tanaman indoor. Batangnya tipis, berwarna hitam, dan mudah patah. Ukuran daun dan bentuk daun bervariasi, namun tergolong berdaun kecil dan lembut. Tanaman suflir menurut saya indah sepanjang masa karena dedaunya hijau segar, menyejukkan mata. Dalam lomba budidaya tanaman suflir, saya kemukakan 3 sesi, yaitu 1. Media tanam suflir perlu tanah yang gembur dan kelembapan cukup. Media tanam merupakan campuran kompos, tanah, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kompos saya buat dengan suami dari dedaunan yang gugur dan dedaunan hasil pangkasan tanaman yang lebat. Dedaunan dipotong kecil-kecil dengan ukuran sekitar 2-3 cm. Dedaunan yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam gentong dan diberi larutan EM4, gula, dan air dengan perbandingan 1:1:50. Fungsi EM4 adalah untuk mempercepat dekomposisi bahan organik. Selanjutnya, gentong ditutup rapat dan didiamkan selama 20 hingga 30 hari. Apabila dedaunan sudah berwarna hitam, dapat dikeluarkan dari gentong, dikering anginkan di atas terpal, dan dipukul-pukul untuk dilembutkan. Selanjutnya, kompos dicampur dengan tanah dan sekam. Campuran ini disebut dengan media tanam. Media tanam kemudian disimpan dalam gentong, ditutup rapat kembali agar aman, tidak untuk kloset kucing. Perbanyakan tanaman suflir ada 2 macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dengan menggunakan spora. Spora suflir tumbuh melingkar di pinggiran permukaan bawah daun, ada yang jelas terlihat oleh mata dan ada yang lembut tidak dapat dilihat oleh mata, harus dengan kaca pembesar. Spora-spora dapat tersebar oleh angin atau air, kemudian dapat tumbuh menjadi bibit apabila jatuh pada tanah atau batu merah yang lembab dan berlumut. Perbanyakan dengan spora juga dapat dilakukan dengan mengambil dedaunan yang sudah tua, kemudian dipukul-pukulkan pada tanah atau batu merah yang berlumut dan lembab. Bibit-bibit yang tumbuh dapat dipindahkan ke dalam pot atau polybag apabila sudah setinggi 10 cm. Pengambilan bibit harus hati-hati
agar akar tidak tertinggal atau putus-putus, yaitu dengan mengikut sertakan tanah atau lumutnya. Bibit yang sudah diambil harus segera ditanam karena akar suflir mudah kering dan harus segera disiram. Selanjutnya, bibit-bibit dipelihara di tempat yang teduh. Masuk pada perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif dilakukan dengan anakan. Anakan diambil dari pot yang sudah banyak anakannya dan tumbuh subur dengan cara mencukil sebagian tanaman yang agak terpisah beserta tanahnya. Anakan juga dapat diambil dengan mengeluarkan tanaman beserta tanahnya dari pot. Kemudian tanaman beserta tanahnya dipecah menjadi beberapa bagian tergantung dari kebutuhan. Masuk pada sesi ketiga, yaitu perawatan. Perawatan suflir tidak sulit, diantaranya adalah dedaunan dan batang yang sudah tua perlu dibuang agar pertanaman kelihatan bersih. Agar bentuk tanaman bagus, perlu diatur posisi letak daun, yaitu dengan memutar pot ke arah cahaya matahari atau menyangga tangkai suflir dengan ranting-ranting kecil agar posisi dedaunan teratur melingkar di permukaan pot. Penambahan nutrisi dilakukan dengan menyiramkan air cucian beras dan micin. Air cucian beras disiramkan di media tanaman bergantian dengan air biasa. Micin hanya diberikan sebulan sekali dengan takaran sesuai dengan besarnya tanaman. Organisme pengganggu pada suflir tidak banyak. Yang sering dijumpai adalah kutu putih yang biasanya bersemayam pada permukaan bagian bawah daun. Kalau daun-daun tidak dibuka-buka, maka tidak akan terlihat apakah ada kutunya atau tidak. Cara pengendalian daun dengan motik daun yang terserang dan dibuang setelah disemprot dengan insektisida agar tidak menyebar. Saya tidak pernah melakukan penyemprotan suflir dengan insektisida. Demikianlah uraian singkat budidaya tanaman suflir. Semoga bermanfaat dan ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.